Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa, di video kali ini saya akan update lagi tentang aplikasi Bantu Saku. Ya, karena di aplikasi Bantu Saku ini sudah keterlambatan 2 minggu. Kemarin sudah saya bikin video menginformasikan tentang resikonya. Dan sekarang saya update lagi karena sudah keterlambatan 2 minggu. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa resikonya sampai sekarang ini, apakah aman, apakah enggak, kalian tonton video ini sampai selesai karena di video ini saya akan menjelaskan sesuai pengalaman teman-teman ya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar di aplikasi Bantu Saku, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke? Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya buka aplikasi Bantu Saku. Nah, ini aplikasi Bantu Saku ya. Untuk aplikasi Bantu Saku ini bukan aplikasi pinjaman online ilegal, bukan, tapi sudah legal seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar. Di sini saya cuma berbagi informasi tentang resiko telat bayar, gagal bayar, seperti apa resiko. Misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi Bantu Saku. Karena di sini saya mempunyai aplikasi Bantu Saku yang sudah lewat 2 minggu. Oke. Nah, untuk tagihannya teman-teman lumayan ya. Untuk tagihannya di sini 7.950.000 ya. Jadi hampir 8 juta tidak dibayar. Keterlambatan di sini tanggal 2024 bulan 7 tanggal 22. Nah, jadi teman-teman bisa hitung. Ya, sekarang sudah sekitar 2 minggu nggak dibayar. Oke, buat teman-teman yang penasaran, Bang, resikonya seperti apa kalau kita telat bayar, gagal bayar di aplikasi Bantu Saku? Resiko yang pertama, kalau teman-teman telat bayar pastinya diteror. Itu yang pasti diteror kalau kalian nggak bayar. Dihubungi setiap jam ya, satu hari bisa sampai 5 nomor, bahkan sampai 10 nomor ya. Jadi pokoknya berisik lah di HP kalian, pasti berisik. Nah, itu cara-cara penagihan misalkan kalian telat bayar di aplikasi Bantu Saku. Bahkan kalau teman-teman nggak respon, biasanya nggak respon, nggak balas, atau kalian blokir, biasanya ada semacam teror. Data Anda di sini sudah lengkap ya. Kalau Anda masih nggak bayar, terpaksa kami perluas cara penagihan kami ke seluruh kontak atau ke sosial media Anda kayak gitu. Nah, misalkan teman-teman dapat WA seperti itu, dapat SMS seperti itu, kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Karena itu cara-cara penagihan mereka, itu hanya nakut-nakuti saja, gertak kalian. Ya, karena dari kemarin ini sudah WA, telepon kayak gitu sih. Bahkan kalau saya pribadi diteror, ditakut-takuti, saya nggak pernah takut sih. Bahkan saya teror balik, DC-DC-nya saya teror balik. Meskipun satu hari ada 10 nomor, pasti saya telepon balik. Bahkan kalau ada yang neror, saya kirim stiker paling banyak, biar dia marah sekalian. Nah, itulah saya, membuktikan kalau saya nggak takut meskipun diteror. Bahkan DC-nya sekarang ini banyak yang nggak WA ya, biasanya kan sampai 5 bahkan 10 nomor yang berbeda WA. Saya kirim stiker semua, nggak ada yang balas. Ya, nggak ada yang balas satupun. Nah, itu resikonya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang telat bayar pastinya diteror. Kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Itu hanya nakut-nakuti kalian. Resikonya ya cuma seperti itu. Kalau teman-teman sudah lewat 1 minggu atau 2 minggu, biasanya ada semacam WA. Kalau Anda nggak bayar hari ini, terpaksa tim kolektor mau datang ke rumah Anda atau ke tempat kerja. Nah ya, data Anda kami proses sekarang. Nah, seperti itu. Itu bener nggak, Bang, DC mau datang? Jawabannya enggak teman-teman, nggak bakalan datang. DC seperti itu nggak bakalan datang. Jadi misalkan aplikasi ini memang benar-benar ada DC-nya, itu nggak bakalan ngasih informasi seperti itu. Pinjaman yang aku laku saja itu ada DC-nya kan. Ya pastinya kalau dapat surat atau DC hari ini mau datang ke tempat kerja atau ke rumah, nah itu nggak bakalan datang 100%. Apalagi aplikasi Bantu Saku ini. Ya, jadi buat teman-teman nggak usah panik, ya, nggak usah takut dapat WA katanya Bang DC mau datang hari ini, Bang katanya besok mau datang, dia sudah kirim surat atau kirim video, itu benar nggak DC mau datang? Enggak, jawabannya enggak, karena aplikasi ini sebenarnya kalau dari saya pribadi aman sih, cuman resikonya ya di teror itu aja sih, ditakut-takuti, ya. Jadi buat teman-teman nggak usah terlalu memikirkan DC ya. Karena kalau teman-teman selalu memikirkan DC, takut datang ke rumah, nanti teman-teman nggak bisa makan, stres pemikiran kalian, ketakutan. Ya,
Jadi kalian apa ya, hadapi aja apapun resikonya kayak di teror. Oh iya, ini cuman teror, nakut-nakuti aja. Mau sebar data itu nggak bakalan terjadi. Tapi cuman kalau ada ya, kalau ada itu nggak sampai sebar data sih. Menghubungi di luar kondar biasanya kalau pinjol seperti itu ada. Ya mungkin kalau menghubungi di luar kondar atau di luar kontak darurat kalian biasanya 1 orang atau 5 orang kayak gitu. Nggak sampai keseluruhan kontak kalian dihubungi. Seperti itu teman-teman ya. Nanti untuk aplikasi ini nanti saya update lagi, misalkan ada DC-nya nanti saya update lagi ya. 3 hari atau 1 minggu lagi saya update. Makanya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Karena setiap aplikasi yang saya bikin video itu selalu saya update terus sampai kapanpun saya update ya. Nanti misalkan nggak aman, nanti saya infokan nggak aman. Misalkan aman ya saya bilang aman. Contohnya seperti ini keterlambatan kan 2 minggu. Apakah aman abang ini tagihan 7 juta, hampir 8 juta? Aman, sampai sekarang aman. Cuman ya teror itu aja sih. Teror WA telepon itu setiap hari. Tapi kalau saya diteror agak apa ya, agak ngeri, saya telepon balik gitu. Kalau teman-teman, pertanyaan dari teman-teman kan bang, apakah butuh direspon? Nggak usah sih. Kalau kalian nggak kuat mental nggak usah direspon, diamin aja ya, diamin aja, nggak apa-apa sih. Kalau kalian memang nggak ada dana, intinya kalian nggak usah takut lah ya, nggak usah panik ya. Ada WA kayak apapun nggak usah panik, itu hanya nakut-nakuti gertak kalian agar kalian mencari dana talangan. Seperti itu. DC apakah ada DC-nya? Sejauh ini, sejauh pengalaman saya untuk aplikasi Bantu Saku, ini tidak ada DC lapangannya. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada yang saat ini telat bayar, kalian jangan sering-sering ikut grup. Ya, saya informasikan di sini jangan sekali-sekali ikut grup gagal bayar, grup WA kayak gitu jangan. Nanti kalau kalian ikut grup kayak gitu pastinya ada informasi yang nggak jelas yang bikin kalian semakin panik gitu. Makanya saya meskipun punya channel, saya nggak bikin grup. Takutnya ada pihak penagih yang ikut grup juga. Karena adminnya nggak tahu kalau dia tukang tagih. Nanti bikin-bikin informasi, wah saya didatangi barusan kemarin kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang panik, pastinya semakin panik kan. Semakin ketar-ketir gitu loh. Makanya saya nggak bikin grup. Nggak bikin grup gagal bayar, nggak. Takutnya ada pihak penagih yang ikut masuk grup ya. Karena saya nggak tahu kalau dia penagih ya. Kalau dia WA ke saya gagal bayar bang. Nah bisa saja masuk ke grup nanti menyaring informasi dari kalian ya. Itu saran saya, nggak usah ikut grup. Kalau teman-teman mau ikut grup ya boleh-boleh aja. Cuman saran seperti itu ya buat teman-teman agar teman-teman nggak terlalu panik. Misalkan kalian sudah kuat mental ya nggak apa-apa, ikut apapun ya nggak apa-apa gitu loh. Karena kebanyakan teman-teman yang telat bayar itu mentalnya nggak kuat, ketakutan gitu loh. Takutnya kalian dapat teror, yang dapat informasi yang nggak jelas, DC ada. Ini sejauh ini untuk aplikasi Bantu Saku aman, nggak ada DC-nya. Kalau teman-teman lihat video saya yang aplikasi Bantu Saku yang satunya itu telat sudah 2 tahun kalau nggak salah. Itu aman sampai sekarang. Saya lupa, pokoknya teman-teman bisa cek lah ya untuk aplikasi Bantu Saku. Kalau nggak salah daerah Jogja itu aman sampai sekarang. Ya, jadi nantikan teman-teman ya untuk aplikasi Bantu Saku ini nanti saya update lagi ya. Misalkan nggak aman, misalkan sebar data, misalkan ada DC-nya, nanti saya update lagi. Oke teman-teman, intinya aplikasi Bantu Saku ini sejauh ini 2 minggu keterlambatan tagihan hampir 8 juta sampai sekarang masih aman. Oke, cuman teror itu aja. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel Markas Pinjol. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.